Waton tak ingeti ora ilang. Tak ingeti isih wujud menungso. Aku Macan Sukawati. Jalo apa tak turuti? Ojo lali, sokrek. Terus apa mau? Lali aku. Terus kemudian kaki diangkat depan lurus. Bentuknya seperti itu. Ada yang seperti ini, ada yang pakai telapak kaki. Boom. Ini ada istilah push. Makanya kenapa dikatakan push, karena mendorong. Boom. Seperti ini. Front kick ini dia memakai kaki yang depan juga bisa. Seperti ini. Masing-masing punya fungsi. Kaki yang belakang ini bisa untuk menyerang, untuk fight, bisa untuk bertahan. Tapi untuk kaki yang depan ini kebanyakan dipakai untuk bertahan atau mengatur jarak tembak. Seperti ini. Ini biasa digunakan oleh pelaku-pelaku disiplin Muay Thai. Kenapa saya katakan hanya dorongan? Ini sifatnya mendorong aja. Sebesar apapun daya ledak, jadi daya ledak itu kecepatan, terus kemudian tarikan ini mengaruh sekali. Damage, efek damage-nya ini sebagian besar adalah hanya dorongan saja. Boom. Nah, untuk variasi langkahnya bisa pakai lompatan. Stand. Aman-aman enggak? Nah, ini kita step satu kali. Boleh. Kalau mau melaksanakan serangan, kita step dulu. Karena apa? Ketika kita di tempat, ini nggak ada efek apa-apa, rak rosok. Jadi memang harus ada lompatan. Nasi boleh kan? Atau yang short pull. Ini tadi dari stand otot ya. Kalau yang short pull bisa pakai ini. Nah, kalau ingin kalau ingin kita lebih jauh lagi melontarkan lawan kita, bahkan sampai jatuh, itu sempat saya pakai pada saat fight night juga ya di jadi bukan sasarannya bukan di sini, tapi di sini. Ini kalau di pertandingan amatir, khususnya silat ini masih boleh. Ini masih jatuh, mesti kembali. Nah, pas. Coba. Nah, boom di sini. Ini efeknya hanya dorongan. Kecuali orang awam, tapi kalau orang-orang yang berlatih bela diri apapun itu ini sudah nggak ada efek apa-apa, hanya mendorong aja. Tapi kalau enggak titik ke atas sedikit, beda.
ya ceritanya. Kenapa saya selalu pakai loncatan? Karena kita saat ini teknik menyerang ya. Sekarang kita teknik bertahan dengan tendangan yang lurus tadi, tendangan depan. Nah, untuk bertahan biasanya kita menunggu lawan. Ini justru efek impactnya, damage-nya ini lebih besar daripada untuk menyerang. Jadi ketika lawan maju, ukur, nah ini, tiba papi karo ini, boom. Nah, ini lebih terasa, efeknya lebih terasa daripada kita menyerang tadi, paling jatuh atau paling mundur. Tapi ketika lawan maju, apalagi pertahanannya terbuka. Nah, ini enak Mas. Stand, ambil posisi stand, hook maju hook, nah seperti ini. Stand, hook, rasanya naik rebutan, wih enak rasanya. Dan saya pas nangguan di sini. Oke, kok mas. Ini lebih syahdu rasanya. Kalau belalah posturnya tidak orang pakai duel seperti saya. Kita bisa tambah dengan loncatan. Perhatikan jarak tembaknya, timingnya karena itu penting. Jadi sebelum kita melakukan serangan, baik itu menyerang ataupun counter, kita harus paham mengenai timing. Ya, boleh pakai lompatan. Saya rasa itu tendangan yang pertama kali. Tendangan bola lurus atau tendangan depan dan stand. Nah, teman-teman Muay Thai biasanya pakai front kick. Ini mengatur jarak tembak, jadi susah. Nah, seperti ini. Oke ya. Terus kemudian sasaran yang pertama bisa di kaki, bisa di sini. Kita pakai selain, terus kemudian yang di body atau badan tadi sudah jelaskan. Terus kemudian yang kepala. Fighter yang memakai tendangan ini sampai dia lawannya KO itu Anderson Silva. Dia pakainya ini pengaruh postur. Kalau saya aneh rasanya gitu. Ini saya di sini pas pasti jatuh. Ada melanjutkan berjuang. Sekarang yang kedua yaitu tendangan melingkar atau samping. Pengertiannya cara menendang dengan cara mengayunkan kaki dari samping sehingga membentuk seperti samping dengan perkenaan punggung kaki, bentuknya seperti samping. tendangan sabit atau tendangan melingkar, ini bahasa internasionalnya roundhouse kick karena bentuknya seperti lingkaran, setengah lingkaran, melingkar. Bahkan ada juga yang sampai muter. Tapi sebelum kita membahas tendangan yang kedua, tadi saya lupa, pengambilan power untuk tendangan lurus ini adalah pinggang. Naik mungkin itu era perso, jadi memang ini harus didorong, mas. Memang ini harus didorong. Bentuknya seperti itu. Naik muduk, mereka Gak efek. apa ini? Jatuh. Ya. Jadi ini malah harus didorong. Pinggang kita masuk. Nah ini. Terus kemudian tendangan yang kedua, tendangan yang melingkar atau roundhouse kick, ya. Jadi
Ada yang perkenaannya adalah punggung kaki, ada yang perkenaannya tulang kering, Mas. Begitu. Bentuknya sama ya, poros diputar dulu. Ada yang jinjit, ada yang cuma digeser toh. Oh, nah, ini swing. Swing, kenapa harus swing? Kenapa ini harus diayun? Ini untuk menambah power, menambah tenaga. Jadi nggak cuma nggak langsung lagi. Harus swing, karena apa? Di sini kita membahas mengenai damage point atau poin yang merusak. Nah, mengenai kok, oh, nggak ngefek. Ayo swing, pengambilan powernya dari sini. Nah, setelah itu kita baru menggunakan berat badan kita agar supaya semisal bobot itu saiki 70 kg, nek nendang ya rasanya 70 kg. Hasil 14 cm. Rasanya juga siap dulu. Terus kemudian stand. Untuk sasaran ini lebih multi daripada tendangan depan. Jadi misal leg kick, betis, nah ini bisa luar, bisa dalam, sama. Terus kemudian paha, nah, ini kan saraf-saraf halus, Mas. Ini ketika ditendang rasanya wow. Ini mungkin nggak akan terasa ya. Tapi kalau ditendang pakai tendangan ini, roundhouse kick ini syahdu. Tendangan sabit atau tendangan melingkar kalau di bawah orang awam biasa menyebutnya dengan low kick. Kena pisan pindo, kena terus tak apa-apa, tapi terus papat limo gitu ya. Ya boleh. Terus kemudian tengah sasarannya perut atau rusuk. Boom. Tidak hanya seperti ini, tapi betul-betul masuk up. Karena saat ini kita bahasnya mengenai damage atau efek kerusakan. Terus kemudian high kick atas kepala. Banyak teman-teman yang melaksanakan tendangan ini itu angkatannya dari bawah seperti ini ya. Misal bela diri disiplin bela diri yang menggunakan sistem poin, ini dia lebih cepat daripada yang angkatannya dari samping begitu. Tuh, ini banyak sekali yang pakai itu. Jadi bolehlah ketika kita bertanding di adu bebas sekalipun boleh, tetapi hanya memberikan efek kecil aja. Nggak ada impact apa-apa, nggak ada pengaruh apa-apa. Paling cuma kaget aja. Daya rusaknya kurang. Terus kemudian nah, ini kita bahas mengenai damage. Untuk kecepatan mungkin tidak cepat tendangan yang pertama lagi ya, yang katanya dari bawah. Tetapi ini punya efek perusak yang besar. Apakah bisa dipakai di amatir? Bisa. Jadi dulu ketika saya masih di silat, saya sering sekali pakai tendangan ini. Ditangkap bus bablas. Jadi saya nangkep main banteng bablas. Kayak jam banteng. Sek paling begitu. Jadi yang katanya seperti tadi, boom dari samping.
nggak perlu banyak kombinasi, nggak perlu nggak perlu banyak kombinasi ya. Cukup sekali aja. Itu kalau mutlak, kalau timingnya pas tepat, itu syahdu rasanya. Nah ini kita perkenaannya punggung kaki. Kalau ini perkenaannya tulang kering, ini efek merusaknya lebih besar lagi, ya. Nah aku jangan nendang perlunya yang besar ya, cepat. Dari situ bisa kita lihat bahwasanya efek biusnya. Hanya kejukan aja. Ini sekali aja. Kalau pas syahdu, stand, fokus, paske, bang. Atau mana sih? Luar biasa. Terus kemudian lobby. Nah ini yang lobby ya. Saya tidak akan nendang keras. Karena apa? Mungkin saya salah satu petarung yang gemar menendang. Saya salah satu petarung yang gemar menendang. Jadi lintasannya ini dari atas ke bawah. Boom. Jadi tidak seperti ini. No. Ini bukan efek apa-apa. Lintasannya seperti orang menebas. Jadi seperti ini. Dari atas ke bawah. Enak itu rasanya, guys. Oke, lanjut. Mungkin tendangan yang kedua itu teman-teman sebelum semua. Oke, tendangan yang kedua, terus tendangan yang ketiga masih tendangan samping atau T atau set kick. Ini pengertiannya cara menendang dengan mengayunkan kaki lurus pada menyatu. Ini aplikasinya seperti apa ya? Tendangan ketiga adalah tendangan T atau tendangan samping atau side kick. Jadi karena saya southpaw, saya lebih enak nendang ini mas. Tinggal angkat tok, nah bentuknya seperti ini. Karena saya southpaw. Tapi bagi teman-teman yang ortodok bisa angkat tok, nah seperti ini. Tuk. Ini kurang lebih sama dengan tendangan lurus depan. Impactnya sama. Hanya daya dorong ketika untuk menyerang. Stand dulu. Nah, apalagi yang polos begitu. Nah, ini mudah sekali dihindari mas. Biasanya teman-teman yang memakai tendangan ini pakai step. Baru atau dari posisi ini step boom atau lompat langsung. Harus pakai ancang-ancang, pakai ancang-ancang, harus pakai Kalau ancang-ancang. untuk menyerang seperti itulah. Tendangan ini kan terhitung tendangan yang lambat mas. Dia nggak bisa cepat. Jadi sebelum menyerang ini dia harus mengalihkan perhatian lawan. Kalau enggak mesti lawan tahu karena ini termasuk tendangan lambat. Iya. Hanya mendorong. Saya pakai tendangan ini itu lebih efektif untuk defend. Jadi untuk bertahan. Jadi tendangan ini bisa pengaplikasiannya bisa dengan langkah, bisa dengan putaran. Seperti itu. Saya jarang sekali menyerang dengan kecuali memang golek poin ya. Kalau kita cari poin, oke lah. Nah ini, oke. Tapi efek damage-nya nggak ada.
Nah, saya memakai tendangan ini lebih senang ketika saya defend. Saya tunggu lawan sampai dia maju, apalagi lawan saya senang dia gemar memukul, bagi tak ngenteni itu. Maju, dul. Nah, jadi ada bahasa ganjelan di sini. Ini ketika maju. Nah, efeknya sama dengan tendangan yang pertama tadi. lawan maju, baru dipapari, boom. Nah, kalau tendangan pertama tadi bisa dikombinasi mas. Misal, ini bisa dikombinasi. Tapi kalau kita pakai tendangan ini plus arah isoba WP ya mas. Berarti ada kelemahannya Ada juga. kelemahan. Jadi kelemahan di situ. Boom, arah isoba WP ya tuh. Dia harus kembali lagi. Berarti bahayanya kalau Kecepatannya berbeda dengan tendangan yang lain. bahayanya kalau ada serangan balik berarti. Nah, kalau lawannya dia pandai mengkanter, ini akan sedikit kesulitan di situ. Nah, untuk yang defense tadi, saya sering menggunakan tendangan ini untuk defense aja. Sing mas Farid sama saya mesti tahu merasa kita tak pakai ngomongin ini. Terus kemudian bisa dipakai apa sebenarnya dengan teknik memutar. Oh, kombinasi. Ya, jadi misal factor dari Filipina, Kevin Bellingham di One Championship, dia gemar sekali pakai ini. Tapi dia untuk menyerang, dia ambil step baru, boom, seperti itu. Dari belakang. Dia ambil step, boom, balik, dipendek. Nah, seperti itu. Itu efeknya lebih lumayan daripada yang langsung. Nah, kembali lagi, kelemahannya adalah keseimbangan. Ketika ini rakeno luput, jauh, sudah pasti blank dia, pasti blank. Nah, kenapa saya lebih suka tendangan ini untuk bertahan? Kita selalu sikap waspada. Ini prosentase perkenaannya itu lebih besar daripada yang untuk menyerang. Jadi misalnya, nah pemain timingnya telat paling begini. Ini kan kita sudah posisi close mas, sudah posisi close. Terus, boom. Nah, jadi memang sabar, efeknya daya rusaknya lebih besar itu daripada yang menyerang. Terus kemudian yang teknik melingkar, jadi ya sama. Bahasanya di orang awam menyebutnya spinning side kick. Ini juga pernah saya sampaikan di channel YouTube saya. Di depan, maju, break, boom, lagi. Kayak lakukan. Gak bilas ya mas. Tunggu, sabar, tetap stand waspada. Hop. Wah. Berarti ada kombinasi kan. Siap gula. Nah, itu. Tendangan yang ketiga adalah tendangan T atau tendangan samping. Main samping. Satu samping mas. Orang terus. Tidak sekali aja. Ini tendangan hook atau hook kick. Pengertiannya cara menendang dengan mengayunkan kaki dari samping ke dalam. Mas nah waktu dan tempat yang bersilakan. Soalnya ini teman-teman taekwondo ini yang banyak Mengaplikasikan. betul. Si yang suruh anda Mas. Untuk kamu mas-mas, mau gue mas-mas nah belakang waktu dan depan. Untuk pengertiannya tuh Untuk pengertiannya cara menendang dengan mengayunkan kaki dari samping ke dalam.
tulang kaki badan kepala efeknya kecil. Jadi gini aja. Loh, gitu tuh. Kok keras? Aman, aman. Aman. Ini mau langsung. Jadi kayak gatel gitu Mas. Oh gitu. Kan gini ya. Set. Gatel kan. Cuma kalau di taekwondo untuk mencari poin 5 langsung ke bawah. Oh berarti Kalau untuk serangannya langsung ke kepala. ya bila diri enak kan nggak masuk, ini keseimbangannya kurang karena tinggi banget kan. Kalau di taekwondo ini poinnya 5 kalau masuk. Oh kelemahannya itu apa mas? Mas nggak boleh tahu. Ya Ini tendangan ini. kalau dipakai di MMA kurang masuk Mas. Oh Kalau untuk cari poin bisa. ya. Tapi ini pas gini diganti juga pakai Aman, Mas. aman. Aman. Jadi gini Mas, oke. Iya. Jadi memang gini. Oh Keduran dari udara. berarti memutar berarti. Ini set. Oh. Berarti tumit ya mas. Sini bisa. Nih. Diganti. Itu lebih mantap lagi diikuti berat badan kita diikutkan. Oh. Kayak bisa terdapat dengan semua Iya. juga. Powernya jadi ikut juga. Oh, berarti powernya itu dari badan ya, bukan dari hanya kaki ya. Iya. Oh iya. Wah ini ngeri masih. Iya. Jadi mas harus tahu ya berarti ambil Ini bisa gini. Itu bisa mas sebenarnya sudah bisa. Nah, gitu. Gini. Push. Gini. Gitu. aman mas. Depan juga bisa, misalnya kita pakai loncatan juga Iya. bisa. Cuk, tinggal kantong gitu aja mas. Bisa. Hmm. Jadi nggak perlu. Kalau sini biasanya kan kayak tendangan tadi ya mas ya, lambat. Ini Oh, bisa langsung iya. juga, langsung seret gantungnya bisa. Berarti bahayanya kalau ada serangan balik Justru malah paling enak depan yang lain. Oh. Kalau belakang lambat. Jadi di Iya. depan langsung. Depan. Tapi tendangannya jangan sama Mas Mambang, Mas. Wah, habis ya. Langsung di grup saya habis nanti. Cut selambang. Oke, siap, Mas. Ya, asik sekali Bukit. malam ini. Jadi terima kasih Mas Masna pengetahuannya. Terus tendangan potong atau cut. Menambahin mas-masnya dulu. Oh iya, silakan Mas. Oke. Ini memang jarang sekali kalau enggak. Ini banyak yang temuan di taekwondo. Iya. Ketika di disiplin bela diri yang lain ini jarang sekali. Fighter yang sering pakai ini adalah Alain Ngalani, Ban Championship, ya toh? Bukti kan teman-teman. Iya iya. Itu keren mereka musuhnya ini. Oh. Nah, bukit ini biasanya kalau saya pengaplikasiannya menggunakan putaran mas. Nah seperti ini. Ini bisa tuh mas lagi? Iya, Sabit bisa. ya? Coba. Berarti diaplikasikan sama tendangan sabit bisa lebih. Oh bisa. Mati langsung. Jadi kalau di MMA tergantung situasi dan kondisi juga mas. Kalau musuhnya ini itu bisa sama. Ini udah mau pas kemal udah. Jadi semisal seperti ini, ini juga ada ya Pak. Oh berarti di bawah bisa ya Mas? Bisa. Terus kemudian kalau ke badan ke body bagaimana kita pakai? Pakai tumit. Itu ya lumayan. Apalagi pakai putaran. Nah, ini. Berarti tumit itu menyerang ke area Betul. sini ya. Betul. Untuk efek damage-nya ketika mungkin lebih besar ketika pakai putaran mas Nani. Iya. Ketika pakai putaran lebih besar karena momen kita mengambil momen tendangan tersebut. Kalau yang atas ya seperti biasanya, boom, boom. Sekali lagi tadi wawasan dari mas-masnya. Ini
untuk timing jarak tembaknya sepertinya dekat pun juga bisa nih mas. Bisa mas. Ya. Tapi postur kan juga mengaruhi mas. Iya. Kalau tinggi perut jenengan kan siap dulu. Pada pula ya. Nah, good. Thank you. Booking. Sekarang tendangan potong atau cut kick. Nah, kalau seperti ini. Ini pengertiannya mengayunkan kaki ke depan dengan bagian tumit ke arah dalam. Kenapa dikatakan tendangan potong? Ini sebetulnya agar supaya lawan kita nggak jadi menendang. Nah, ini bisa. Berarti sama seperti yang di Muay Thai itu ya mas? Ya mas, betul. Sering sekali kayak gitu. Tendangan potong, makanya kenapa dikatakan tendangan potong atau cut kick itu memang dipakai untuk memotong tendangan lawan. Jadi ketika lawan mau menendang, kita ganggu dulu kakinya. Misal dia mau nendang kanan, ketika ini diganggu nggak jadi nendang. Bisa dipahami gitu sampai. Terus kemudian selain kaki, tendangan potong atau cut kick juga bisa dipakai untuk menyerang. Seperti tadi. Pakainya tumit berarti ya mas ya? Kekuatan. Telapak kaki. Oh telapak kaki? Iya. Oh iya iya. Boom. Untuk efek damage-nya mungkin ini hanya apa namanya mengganggu lawan aja. Efek merusaknya ini sangat kecil dibanding tendangan-tendangan yang lain. Karena yang itu mas, kecuali memang dipapaki lawan nendang depan, nendang depan. Nah, nah ini dipapaki, ini sakit mas. Iya. Boom, ini sakit loron kan. Gitu. Oleh efek damage-nya di situ. Boom. Tapi kalau kencet bisa patah kaki tuh. Bisa mas, Iya. sangat bisa. Bisa itu. Jadi bablas. Kalsiumnya kurang, atau ngombe susu, mangane bablas. Ada di papak ya. Iya. Ya, kalah mas. Jadi, walaupun efeknya hanya cuma kejut tapi itu bisa mematikan Betul. kalau di tangan yang pas. Di kaki yang pas. Nah, ini mas, ini langsung aja ya mas ya. Kaki atau tendangan untuk memotong. Langsung mas. Jadi terus kita lanjutkan lagi. Ini semoga ya kita tetap semangat ya. Langsung awal di sini. Pokoknya pulang dari sini nanti bisa diaplikasikan. Aplikasi. Latihan negeri mawon aplikasi ini. Nah ini tendangan belakang. Pengertiannya mengayunkan kaki dari posisi membelakangi lawan dengan menggunakan tumit atau telapak kaki. Sebenarnya saya pernah mendengar dalam satu perguruan enggak silat perguruan silat. Jadi kita dari posisi belakang ini sebetulnya adalah penyakit yang Indrabin. Dia gemar sekali membelakangi lawan. Ini lagi. Pukul. Kombinasi belakang ini. Boom. Nah, gunanya kan hanya itu. Defend aja. Bisa dipakai untuk menyerang, tetap pakai step. Harus ada langkah di situ. Hop. Hop. Nah, step paling enggak ada langkah di situ. Kalau loko-loko nggak bisa. Kecuali untuk defend, enggak. Marah dia ngomong aja. Nah ini baru kepakai nih tendangan belakang. Jadi ini sebetulnya malah memiliki efek damage besar mas.
memiliki efek akademis besar, apalagi untuk bela diri praktis. Misal seperti ini. Lalu kalau ini kan malah akademisnya besar. Ya. Ini kalau saya lihat, ini seperti banteng yang kakinya itu masuk ke dalam. Ngelentak. Saya perlu sama Pak Dian. Iya. Matikan loh itu, Mas. Ya, Matikan itu. ini sebetulnya senjata rahasia. Jadi seolah-olah atau apa namanya? Baik, ini keahliannya Mas Bambang. Jadi ketika clean lock. Oke, kita lepas dari sini, kita escape, lepas hook, ini masuk, boom, bisa. Dari posisi clean stop. Oke. Terus hook, kita ke sana, boom. Itu masuk rahang juga bisa ya? Bisa Mas, bisa. Sangat bisa sekali. Itu hanya Coach Dedi yang bisa Mas. Melentak Itu juga Coach Dedi. ya. Dari belakang, Iya. pokoknya dari belakang. Boom, gitu ya. Betul sekali. Ya, ini luar biasa sekali malam hari ini, Mas. Terus yang terakhir ini, soccer kick. Nah ini kayak soccer solid ini. Lari soccer. Ini saya membayangkan gini, Mas. Bola ditendang Mas Heri, ini bisa langsung ke bulan. Nah ini yang ditendang manusia. Ini sampai di mana, Mas? Bulan desa sebelah. Berarti manusia ini. Soccer kick. Iya. Pengertiannya ini Kalau ini pengertian mengayunkan nanti dari bawah ke atas atau dari samping seperti ada bola. di beberapa turnamen bela diri, khususnya mixed martial art, ini bisa dikatakan ilegal, nah memang nggak boleh. Jadi pada saat lawan duel, dulu saya main soccer kick Mas, itu nak soccer kick, tadinya biasa nggak tahu nih, terus endingnya biasa nggak tahu. Jadi kalau di ban sendiri shoot. Nah ini saya scroll, ini terus saya tak soccer kick, ini nggak boleh. Jadi boleh dipakai ketika dia striking, dia dipermain di atas, boom. Oh gitu. Iya. Langsung rahan langsung Ya, jalan. jadi di apa namanya? Di Paling nggak bawah gitu. bisa Mas. Iya. Jadi memang ini tanpa tekuan lutut sama sekali, jadi langsung lurus aja. Nah ini justru malah kadang-kadang tidak terbaca Mas. Tendangan seperti ini biasanya itu muncul dari orang yang malah dia tidak berlatih bela diri. Justru malah mungkin teman-teman yang pernah sparring, kalau orang sing orang di basic kelas itu malah bingung kayak, malah ngangel, suwak sekali. Salah satunya itu malah bahaya. Itu kalau nggak diantisipasi bahaya. Berarti kalau kita nggak waspada itu bisa masuk berarti ya. Jadi antisipasinya yang meminggir Mas. Enggak. Yang meminggir Mas. Tapi efek kejut gitu Mas. Kalau mundur itu kan berarti efek kejut. Iya, lah ini kan kena sakau nih Mas. Nah, bisa tahu nih di biaya kena. Terus kemudian kalau posisi dari posisi front, terus oke, lah soccer kick. Ini kan memang kayak Mas. Makanya kan undang balik. Boleh. Ya. Kalau seperti ini boleh ya Mas? Nggak boleh Mas. Oh nggak boleh. Ini legal. Kalau body Iya. atau kaki boleh. Oh Nah, iya kalau, iya. ini sabar, rumah. Oke, posisi divide. Angkat. Nah, ini boleh. Oh iya. Mas Lambang, ini pripun iki? Kayaknya marah ini. Badan boleh. Terus misal, Berarti ya nggak boleh itu kepala berarti ya Mas ya. oke, kepala nggak boleh. Ya. Posisi ground
Nah, ini kaki boleh mas. Oh iya. Ini kalau kena yuk Lumayan masih. Iya. Iya. Pol. Itu kalau pulang ya bisa. Ya. Terus kemudian dari posisi ini, misal dari posisi saya bangun, boom. Ini bisa. Fatal memang. Tapi Ya, kalau boleh pak. saya pernah lihat ini mas, posisinya seperti tadi, tapi yang diayunkan ini masuk ke dalam perut. Oh, ini mas. Iya. Oh ini beda mas. Oh. Ini kayak tendangan lubis tunggal baris. Ini mungkin ya. Posisinya tidur, udah tidur. Yang satu ini dari atas, nendangnya ini pakai lutut. Oh berarti itu ini mas. Oh, ini. Berarti pasnya kalau lutut kan tetap ini gitu. Iya. Kalau sopakin tetap posisinya dia berdiri. Bal-balan kan tetap aktif mas. Bukan aku bal-balan aktif. Itu hukumnya kan dia tuh. Tetap kali aktif. Senengnya sokak sih. Kan. Iya. Kan mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan semuanya. Ada sekarang. Ini sudah ada 7. Iya. Saya bacakan lagi. Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi sama Coach Ferry Suwitanegara. Yang paling penting kesimpulan dari pertemuan kita malam hari ini adalah timing atau ketepatan. Ketika tendangan itu pelan klutik pun pas gone itu ya selesai beres. Nah, yang paling sulit melatih adalah timing atau ketepatan. Nah, latihan ketepatan ini harus rutin latihan, harus continue, harus konsisten mas. Kalau enggak ya tetap leto, sambung ya lupa buares atau buares dua lupa nendang ketangkep buanting. Nah ini ketika timingmu pas orang aku buanter aku cepet ketika pas saya harus banting ya harus banting loh. Sekali lagi kesimpulannya adalah ketepatan. Itu yang paling penting. Mungkin kesimpulan yang saya tarik itu pada malam hari ini kita bisa lanjut edukasi dengan materi yang lain di akhir bulan.